Oke, jadi baik ini adalah sistem yang pertama, di mana sistem ini memiliki beberapa komponen yaitu yang pertama ada kompresor, habis itu reservoir, habis itu ada katup 2/3, kemudian ada piston. Untuk jalannya sendiri, yang pertama angin disemprotkan dari kompresor menuju ke reservoir, yang mana nantinya akan masuk ke dalam katup 2/3. Habis itu katup dari 2/3 akan diteruskan untuk menggerakkan piston. Nah, ini ketika sudah dinyalakan. Oke, saya menjelaskan yang double acting ya. Ketika ini ada komponennya piston, dua ada katup 2/2, terus reservoir, habis itu kompresor. Cara kerjanya itu angin dihembuskan ke reservoir lalu ke katup 5/2. Katup tersebut akan menjalankan piston tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Nah, selanjutnya di sini ada um, otomatis yang memiliki dua silinder ya, dan dia maju mundur secara bergantian. Jadi langkah pertamanya itu ini ditekan secara manual, terus akan mengaktifkan katup silinder A, dan silinder A akan bergerak maju dan akan mengenai sensor A1 ini. Nah, selanjutnya sensor A1 ini itu mengaktifkan katup B yang menyebabkan silinder di B ini maju dan menekan sensor B1 yang men-trigger katup A kembali, yang menyebabkan silinder A ini mundur dan mengenai sensor A0, dan sensor A0 ini men-trigger katup B sebelah sini yang akan men-trigger silinder B ini untuk mundur dan mengenai sensor B0, dan eh, sistem itu terus berulang dan akan menjadi otomatis. Jadi saya akan melakukan seperti ini contohnya. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian electrical dan pneumatik. Yang pertama, kita lihat dulu di sumber tegangannya. Di sini tertulis di bagian kiri itu ada 24 volt dan 0 volt. Di sini 0 volt itu artinya ground. Artinya sistem yang ini memakai tegangan DC 24 volt. Lalu selanjutnya di sini ada dua jalur utama, yaitu jalur kiri dan jalur kanan. Setiap jalur itu menghidupkan satu solenoid. Tombol E di kiri itu mengaktifkan solenoid A, dan tombol E di kanan itu mengaktifkan solenoid B. Tombol E 34 adalah saklar push button normally open. Yang selanjutnya ada cara kerja dari rangkaian kiri. Arus listrik 24 volt masuk ke kotak E kiri. Lalu dari kotak E kiri menutup memberikan arus kepada coil A. Coil A aktif menggerakkan valve ke posisi kerja A, yang dimana nanti berkaitan dengan sistem pneumatik yang di kanan. Lalu selanjutnya, ketika tombol E kanan yang diaktifkan, maka DC volt 24 volt itu masuk ke kotak E kanan, lalu kotak E kanan menutup memberikan arus ke coil B. Selanjutnya, coil B akan menggerakkan valve ke posisi kerja B. Jadi, secara sederhana, tombol kiri itu menyalakan solenoid A dan tombol kanan menyalakan solenoid B. Sekarang adalah penyelesaian rangkaian pneumatiknya yang sebelah kanan. Bagian kanan ada valve 5/2 dengan dua coil, A di sisi kiri dan B di sisi kanan.
Fungsi dari Valve 52 adalah 5 port, 1 supply, 2 dan 4 adalah sebagai output, dan 3 dan 5 sebagai exhaust atau jalur keluar. Pergerakan valve-nya seperti apa? Yang coil A aktif, dia bergeser ke posisi kiri, dan jika coil B aktif, dia ke posisi kanan. Alur kerjanya, jika tombol kiri atau coil yang di kiri itu aktif, maka posisi silinder akan maju. Kalau tombol kanan atau coil B aktif, valve pindah posisi B, silinder mundur. Mungkin itu sederhananya yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Kakak, Oke, udah siap belum? selanjutnya. Udah. Oke, selanjutnya sini saya akan menjelaskan rangkaian fluid dengan metode mekanikal single acting ya. Yang pertama itu silinder itu berada di posisi paling awal ya. Posisi paling awal itu silinder berada di posisi awal, kemudian batang menyentuh tombol A0 yang kemudian tepat itu mengeluarkan sinyal. Selanjutnya dari A0 itu menuju masuk ke katup 5/2 untuk menggeser ke posisi A+. Kemudian dari sisi belakang silinder piston maju. Kemudian setelah piston sudah mencapai posisi paling depan, batang silinder ini menekan tombol A1. Kemudian dari A1 itu menginput ke katup utama atau katup 5/2. Kemudian dari katup 5/2 ini mengubah aliran udara. Kemudian dari udara masuk ke sisi depan piston atau silinder itu mulai mundur. Kemudian dari silinder, kemudian saat silinder A0 itu kembali ke posisi belakang. Nah, mungkin singkatnya itu dari A0 mengawali gerak maju, kemudian A1 itu mengawali gerak mundur, kemudian katup 5/2 itu menjadi pusat pengatur arah berdasarkan sinyal kedua, dan kemudian silinder bekerja otomatis secara bolak-balik. Mungkin itu penjelasan dari single acting mechanical. Mungkin saya sebagai perwakilan, mungkin untuk menutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.